Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita sudah memasuki minggu yang kelima di dalam masa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Itu artinya minggu depan kita sudah akan memasuki Minggu Palmarum. Bersama-sama kita akan merayakan Paskah bersama dengan seluruh umat Tuhan di dunia. Dalam minggu ini, firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 12 sampai dengan 14. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini atas kasih dan karunia-Mu kepada kami, atas pertolongan dan penyertaan-Mu. Di dalam tahun gereja kami sudah memasuki minggu kelima di dalam masa sengsara Tuhan Yesus Kristus. Kami menghayati, menelusuri kembali jalan-jalan sengsara Tuhan kami Yesus Kristus. Dan ketika kami bersama-sama hari ini untuk mendengar firman-Mu, kami memohon Roh Kudus-Mu kiranya akan menolong kami, sehingga firman yang hendak kami baca, kami dapat pahami dan kami dapat mengerti. Oleh karena itu, Bapa, pakailah bibir hamba-Mu ini, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-12 sampai dengan 14, saya akan membaca bagi saudara, demikian firman Tuhan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepada-Nya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Demikian firman Tuhan, sungguh berbahagia kita yang senantiasa boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan berbahagia lagi kalau mereka yang mau memahami dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam masa sengsara ini, ayat minggu kita diambil dari Matius pasal yang ke-20, saya akan membaca kembali Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-28 yang berkata begini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita sudah memasuki masa sengsara dalam minggu-minggu yang lalu. Pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan kita adalah pelajaran apa yang kita dapat ambil di dalam masa sengsara Tuhan Yesus Kristus? Apa makna masa sengsara itu bagi kehidupan kita? Maka dengan cepat kita akan mengatakan bahwa dengan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sesungguhnya mau menunjukkan kasih-Nya di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui Dia saja. Nah, barangkali kita sulit untuk memahami kenapa Allah menunjukkan kasih-Nya lewat penderitaan. Karena bagi kita, seringkali penderitaan itu kita anggap sebagai kegagalan. Penderitaan itu sebagai sesuatu yang kita hindarkan. Tetapi hari ini Allah mengatakan bahwa Dia mau mengasihi kita lewat penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, memang menjadi orang Kristen, terutama menjadi Kristen sejati, itu adalah jalan hidup yang sangat sulit, yang tidak mudah bagi kita. Karena apa? Terkadang kita sebagai orang Kristen, kita diperhadapkan dengan dilema di mana kita harus mengambil keputusan.
Satu sisi kita hidup di tengah-tengah dunia ini dengan semua carut-marutnya, tetapi pada sisi yang lain kita dituntut untuk hidup sesuai dengan standar Allah. Kita mengalami dilema, kita mengalami penderitaan. Contoh paling real adalah hari ini. Ketika hari ini kita tidak dapat beribadah bersama-sama, tetapi kita beribadah di rumah oleh karena virus corona. Apa yang saudara pikirkan tentang hal itu? Mungkin saudara berpikir bahwa dengan virus corona ini kita menderita, tetapi pada saat yang sama Allah menuntut kita untuk katakanlah melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana mungkin? Sementara kita juga mengalami penderitaan, tetapi pada saat yang lain, kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Misalnya dengan berbagi apa yang kita miliki, memperhatikan orang lain. Nah, itu sesuatu yang sulit. Seringkali dalam situasi seperti itu kita bimbang dan bertanya, benarkah Allah mengasihi kita? Benarkah Allah peduli terhadap kehidupan kita? Kalau benar dia peduli terhadap kehidupan kita, mengapa dia berikan atau biarkan peristiwa, salah satunya kasus corona ini terjadi di dalam kehidupan kita? Atau memang dia benar-benar tidak peduli terhadap kehidupan kita? Dia membiarkan kita menjalani kehidupan yang berat ini sendiri. Dia membiarkan kita menderita sendiri. Nah, mari kita baca kembali ayat nats kita, Ibrani pasal 13 ayat 12 yang saya percaya ini akan memberikan kekuatan kepada kita hari-hari ini. Itulah juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Saudara-saudara, dengan sengaja Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus mau menderita. Dengan sengaja dia mau mengosongkan dirinya. Dengan sengaja dia memberikan dirinya. Bahkan di ayat minggu kita mengatakan dengan sengaja dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi Tuhan Yesus bukanlah melakukan tindakan yang bodoh dengan penderitaan itu. Tetapi satu tindakan menderita dengan satu kesadaran bahwa dengan penderitaan itu, dengan mencurahkan darahnya, dia mau menguduskan umatnya. Satu tindakan yang sengaja, supaya dengan demikian dia mau menunjukkan kasihnya. Kasihnya ditunjukkan di dalam penderitaan. Jadi penderitaan Tuhan Yesus bukan kontradiktif dengan kasih Allah. Penderitaan Tuhan Yesus bukan memadamkan kasih Allah. Sebaliknya, penderitaan itu membuktikan kasih Allah. Bahasa kekiniannya mengatakan, ketika kita membaca bahwa Allah itu kasih, maka kasih itu dia tunjukkan di dalam praktik. Teori dan praktiknya menjadi satu bagian yang utuh. Saudara-saudara, kasih yang ditunjukkan di dalam penderitaan itu saya dapat andaikan seperti seorang ibu yang menemukan anaknya ada dalam keadaan sakit. Ia tidak menyenang-nyenangkan anaknya itu, tetapi sebaliknya, oleh karena dia mengasihi anaknya, dia membawa anaknya itu ke dokter. Dan kita tahu apa yang terjadi di dokter, maka anak itu biasanya disuntik. Itu artinya anak itu akan mengalami sebuah penderitaan. Dan setelah itu dia diberikan obat yang seringkali obat itu adalah rasanya pahit. Itu juga tidak menyenangkan. Tetapi dengan disuntik, diberikan obat, justru dengan itulah anak itu menjadi sehat kembali, pulih kembali. Demikian juga akan kasih Allah. Dia mengizinkan anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus menderita, supaya dengan penderitaannya itu, kita
boleh dipulihkan kembali, sehingga kita boleh menerima kehidupan kembali. Lalu apa kaitannya penderitaan atau kasih Tuhan Yesus melalui penderitaan itu dengan kehidupan kita yang juga ada di dalam penderitaan? Saudara-saudara, mari kita baca ayat yang ke-13 yang mengatakan begini. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Apa maknanya ini bagi kita sekarang? Saudara-saudara, dalam penderitaan yang kita alami, itu artinya firman Tuhan mengajak kepada kita untuk tidak melihat kepada penderitaan itu, tetapi melihat kepada Kristus yang sudah menderita. Tuhan Yesus yang sudah pergi keluar dari tembok untuk menanggung segala dosa kita. Kesitulah juga kita mengarahkan pandangan kita. Kita pergi kepadanya. Kita mendapatkan dia. Atau dalam bahasa kita adalah kita percaya mengimani dia. Karena ketika kita datang kepada dia di dalam kesusahan, di dalam penderitaan yang kita alami, maka penderitaan Kristus itu akan memulihkan kita. Dan sekaligus akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi melalui penderitaan Kristus, kita dikuatkan ketika kita datang kepadanya. Saudara-saudara, dia yang adalah Allah mau menderita bagi kita semua. Dia yang adalah Allah mau berkorban bagi kita semua. Dan inilah juga yang menjadi dasar kita. Ketika kita menderita, kita juga sanggup untuk menyatakan kasih itu melalui penderitaan kepada orang lain. Kita sanggup untuk juga menolong orang lain. Kita sanggup juga untuk berbagi kepada orang lain, dengan orang lain. Inilah teladan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika kita memasuki minggu sengsara itu. Saya ingin menyimpulkan bagian ini dengan mengatakan, saudara-saudara, dalam situasi yang kita alami hari ini, penderitaan Tuhan Yesus menguatkan dan meneguhkan kita. Ia telah menderita bagi kita. Dan oleh karena itu, ketika sekarang dunia ada di dalam penderitaan, kita juga harus menyatakan kasih Kristus itu kepada dunia. Mari kita berbagi, mari kita menyatakan kasih bersama-sama dengan orang lain, meskipun mungkin kita juga ada di dalam penderitaan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan karena kita dipanggil untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Amin.